Bab 256. Kalian telah diculik. Eric Kin pergi tanpa ragu-ragu, membuat semua orang terkejut melihatnya. Bahkan Vinola Su juga terkejut dan bertanya, "Kamu menyerah begitu saja? Ini tidak seperti dirimu." Eric Kin melambaikan tangannya dan tidak berkata apa-apa. Setelah mereka keluar dan datang ke geladak, Eric Kin baru berkata, "Aku tiba-tiba merasa bahwa kita bisa menghemat uang ini." Vinola Su tidak berbicara untuk beberapa saat. Setelah itu, matanya bersinar dan berkata, "Apakah ada seseorang ingin menyerang mereka?" "Pintar." Eric Kin meletakkan tangannya di pagar. Dia melihat ke laut biru dan berkata, "Kurasa kapal ini akan segera berlayar keluar dari wilayah perairan kota G. Setelah mereka tiba di laut, tidak peduli seberapa kaya mereka, semua akan percuma saja." Setelah selesai berbicara, Eric Kin meregangkan pinggangnya dan menunjuk ke kejauhan dan berkata, "Lihat pemandangan sambil menikmati hembusan angin laut lumayan enak juga." Di atas kapal ada tempat khusus untuk menyajikan minuman dan makanan. Eric Kin dan Vinola Su menemukan tempat untuk duduk, sambil minum wine sambil menikmati pemandangan laut, terasa cukup menyenangkan. Di tempat pelelangan, Tuan Wang tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Siapa dirinya, beraninya bersaing denganku? Benar sekali, hanya seorang pejuang belaka, ingin berkumpul bersama dengan kita. Jika membiarkanku tahu siapa dirinya, aku akan memberinya pelajaran. Sepertinya kita perlu memperketat penjagaan tempat ini ke depannya. Tuan Wang tampak sangat bangga. Begitu Eric Kin pergi, Eternal Love ini secara alami jatuh ke tangannya. Harga lelangnya adalah 2 triliun rupiah. Meskipun demikian, Tuan Wang tetap mengeluarkan banyak uang. Selamat Tuan Wang. Setelah pelelangan berakhir, semua orang berdiri dan memberi selamat. "Tuan Wang, apakah kalung ini akan diberikan kepada wanita cantik yang berada di sampingmu?" Seseorang bertanya. Tuan Wang meliriknya dan mencibir, "Berikan padanya. Apakah dia berani menerimanya?" Gadis itu merapatkan mulutnya dan tidak berani mengatakan apapun. Tidak jauh dari situ, Jeffrey Yuan ikut mengutuk diam-diam. Pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Apa dia benar-benar perlakukan orang kaya seperti orang bodoh? Haha, benar juga. Yang lain juga ikut tertawa. Mereka sama sekali tidak peduli dengan pikiran gadis itu. Di mata mereka, orang-orang yang berinisiatif mendekati mereka hanya akan dianggap sebagai mainan. Setelah ini akan ada perjamuan, Tuan Wang harus menghadiri juga. Seseorang melangkah maju dan berkata. Tuan Wang mengangguk dan berkata, "Berapa lama perahu akan kembali?" "Sesuai jadwal adalah 3 hari, sepertinya harus menunggu dulu," jawab seseorang. Tuan Wang mengiyakan, kemudian meregangkan pinggangnya dan berkata, "Siapkan ruangan terbaik untukku, aku ingin menikmati indahnya kalung ini." Selesai berbicara, sekelompok orang naik ke panggung untuk menyelesaikan prosedur lelang. Kalung ini memang sangat indah, begitu indah hingga membuat hati bergetar. Banyak orang merapat untuk melihat kalung tersebut, bahkan ada beberapa darinya mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil foto. Kalung ini adalah kalung terindah yang pernah aku lihat, satu-satunya di dunia ini. Tidak tahu kalung seindah ini akan diberikan kepada gadis yang mana. Keluarga Wang merupakan orang ternama di kota B, di mana bisnis dan keluarga mereka sangat besar. Orang yang mampu bersaing dengan mereka benar-benar sangat sedikit. Misalnya, keluarga Su, keluarga Chu dan keluarga Han, Del. Mereka baru mampu menantang keluarga Wang, bahkan mereka bisa saja mengalahkan keluarga Wang. "Tuan Wang, ini kalung Anda, mohon disimpan dengan baik." Pihak lelang ini tersenyum terus, karena dengan mengadakan acara lelang ini, mereka setidaknya bisa menghasilkan ratusan juta rupiah. Bagaimana mungkin mereka bisa tidak bahagia? Setelah Tuan Wang mengambil kalung itu, dia dengan hati-hati memasukkannya ke dalam tas. "Tuan Wang, bolehkah aku memakainya?" "Sebentar saja Tuan." Gadis di sebelah Tuan Wang mencoba mengajukan permintaan. Tuan Wang meliriknya dan mencibir, "Apakah kamu pantas? Bagaimana jika kamu membuat kotor kalung tersebut?" Selesai berbicara, Tuan Wang memasukkannya ke dalam tasnya. "Baiklah, acara lelang ini sudah berakhir, ayo kita pergi menghadiri acara perjamuan."
Tidak tahu bocah bermuka tebal tadi bakalan pergi atau tidak, aku harus memberitahu petugas keamanan terlebih dahulu. Yah, orang seperti dia tidak boleh bergaul bersama dengan kita. Semua orang sangat senang, dan suasananya sangat damai. Saat itu juga, pintu tiba-tiba tertutup dengan suara yang sangat keras. Setelah itu, hanya melihat ada seorang pria berjubah hitam masuk ke dalam. Si jubah hitam ini memiliki sepasang mata yang gelap dan dingin. Dia melirik sekilas semua orang, kemudian berkata dengan dingin, "Aku mengumumkan bahwa kalian semua telah diculik." Setelah dia selesai berbicara, suasana berubah menjadi hening sesaat. Kemudian suara tawa memenuhi seluruh ruangan. "Apakah otakmu baik-baik saja? Diculik? Apa kamu terlalu banyak menonton film? Apa kamu tahu siapa kami?" "Satpam, tarik si gila ini keluar. Benar-benar sial, ada apa dengan acara lelang ini, mengapa penjagaannya begitu buruk?" Tidak ada yang menganggap serius dengan kata-kata si jubah hitam ini, mereka sambil bergumam sambil berjalan keluar pintu. Pada saat itulah si jubah hitam tiba-tiba mengangkat tangannya, telapak tangannya yang kurus menarik seseorang melalui udara, kemudian otak orang tersebut langsung meledak. Darah berceceran dan tumpah di wajah orang-orang di sekitarnya. Ah! Setelah melewati keheningan sesaat, semua orang mulai berteriak parau. Mereka seperti lalat tanpa kepala, berlarian tanpa memiliki arah yang benar, bahkan ada yang bersembunyi di bawah meja. "Aku mengatakan sekali lagi, kalian semua telah diculik," ucap si jubah hitam dingin. Bagaimanapun, sebagian besar orang di tempat kejadian sudah pernah melewati segala hal, jadi mereka dengan cepat kembali tenang. Setelah itu, seseorang berdiri dan berkata, "Teman, kamu harus mempertimbangkan konsekuensinya. Area ini dijaga oleh angkatan laut, kamu tidak akan bisa melarikan diri." Si jubah hitam mencibir dan berkata, "Buka mata anjingmu dan lihat, apakah ini masih berada di kota G." Setelah mendengar ini, sekelompok orang dengan tergesa-gesa menjulurkan kepala mereka dan melihat keluar jendela. "Gawat, beberapa jam yang lalu rute kita sudah berubah, saat ini kita kapal sudah akan berlayar keluar dari perairan kota G." Seseorang berkata dengan takut sambil menggenggam teleponnya. Tuan Wang sedikit mengernyit, dia melihat pengawal botak di sampingnya dan berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini? Pergi dan patahkan kaki dan tangannya lalu bawa ke hadapanku untuk mengakui kesalahannya." Pengawal botak itu mengangguk sedikit, lalu dia melangkah keluar, dan kekuatan batinnya meledak seketika. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, seketika merasa lega. Untungnya Tuan Wang mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Kalau tidak, hari ini akan sangat merepotkan. "Cepat bunuh si gila itu, jangan membuat acara perjamuan kita menjadi tertunda." Tuan Wang berkata dengan penuh semangat, "Jangan khawatir semuanya, pengawal ini berasal dari kantor keamanan, dia adalah seorang Grandmaster. Meski tidak bisa mengalahkan dunia, tetapi dia juga sangat kuat." Mendengar kata-kata Tuan Wang, kami semua sedikit lega. Semua orang menghela napas panjang. Pria berkepala botak itu melangkah maju, dan dengan teriakan nyaring, tinjunya yang seperti baja menghantam si jubah hitam. Si jubah hitam mencibir, kemudian perlahan mengangkat tangannya dan membalasnya dengan santai. Dengan suara dentang yang keras, lelaki kuat berkepala botak itu tiba-tiba mundur lagi dan lagi, jarak antara jarinya langsung robek. Alisnya sedikit mengernyit, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Tepat pada saat dia ingin bertarung lagi, si jubah hitam ini tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan cahaya misterius terpancar dari matanya yang suram. Saat cahaya bertabrakan, mata pria botak tiba-tiba menjadi kosong. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.